السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan masih hadis yang ketujuh tentang agama adalah nasihat. Sudah kita bahas agama nasihat itu haknya Allah apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga haknya Al-Quranul Karim. Begitu juga haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas nasihat li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, untuk a'immah, pemimpin kaum muslimin kalau diartikan, dan wa 'ammatihim, dan bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang a'immah. A'immah itu jamak dari kata-kata imam. Jamak dari kata-kata imam. Dan a'immah ini diartikan pemimpin. Diartikan apa? Pemimpin. Tapi pemimpin di dalam hadis ini bukan cuma pemimpin dalam pemerintahan. Betul, pemimpin dalam pemerintahan masuk. Nanti kita akan bahas masalah itu. Tapi juga pemimpin dalam masalah agama, atau kita kenal dengan apa? Ulama. Nah, a'immatil muslimin, li a'immatil muslimin, kepada pemimpinnya kaum muslimin itu dibagi dua oleh para ulama. A'immah yang pertama, pemimpin yang pertama itu pemimpin dalam masalah agama, yaitu ulama. Yang dimaksud di sini adalah apa? Al-ulama. Ternyata ulama memiliki hak-hak yang harus kita jalankan. Yang pertama, hubbuhum, mencintai mereka. Wajib kita mencintai para ulama. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi, jelas. Kalau kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi dan rasul yang lain,
Maka kita wajib mencintai pewarisnya para nabi ini. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Walakin warrathul ilm. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia telah mengambil perbendaharaan yang sangat besar, sangat beruntung. Nah, karena itu wajib bagi diri kita mencintai orang-orang yang berilmu, ikhwan. Wajib bagi diri kita mencintai para ulama. Dan itu dari zaman ke zaman, kalau untuk perhatikan. Dari zaman ke zaman. Lihat sahabat mencintai Nabi SAW. Nabi dan Rasul adalah jelas berilmu. Para tabi'in mencintai sahabat. Sahabat Nabi berilmu tentang ilmu agama. Para tabi'ut tabi'in mencintai para tabi'in. Para imam, a'immatul mujtahidin mencintai para tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai sekarang. Dan subhanallah, coba untuk perhatikan ikhwan. Ketika satu daerah ada seorang yang alim. Seorang alim ini bukan alim bahasa Indonesia ya ikhwan ya. Kalau alim bahasa Indonesia apa biasa artinya? Soleh, betul ya? Oh, so alim loh. Kan biasa gitu ya. Alim bahasa Arab, alim berilmu maksudnya. Ketika ada orang yang berilmu di satu daerah, maka insya Allah Ta'ala orang-orang baik akan mencintai orang yang berilmu ini. Betul ya? Orang-orang baik jelas, nggak mungkin semua orang. Orang-orang buruk nggak mungkin suka nih. Sebaliknya, kalau ada satu orang ahlul ma'siyat, zalim, durhaka kepada Allah dan seterusnya, maka insya Allah orang-orang baik akan membenci orang ini. Yang akan suka kepadanya orang-orang apa? Buruk. Itu sudah fitrah tuh. Dan itu dikatakan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika hati kita mencintai orang-orang yang berilmu akan ilmu agama Allah, maka itu diantara tanda keimanan yang luar biasa bagusnya, ikhwan. Karena itu ternyata diantara hak ulama, hak pemimpin dalam masalah agama yaitu ulama, mencintai mereka. Kemudian selanjutnya diantara hak para ulama disebutkan oleh para ulama itu sendiri adalah menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran. Nah, ini penting nih kawan. Menolong mereka dalam menjelaskan apa? Kebenaran. Seperti contohnya apa? Menyebarkan tulisan-tulisan mereka, menyebarkan karya-karya mereka kepada umat, menyebarkan tentang ilmu-ilmu yang mereka sampaikan kepada kita, membantu dakwah mereka, membantu mereka berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Jadi perhatikan nih, ternyata banyak orang-orang yang pada hakikatnya bisa membantu dakwah ini, tapi ternyata mereka sayangnya tidak ikut andil dalam dakwah ini. Contoh, orang-orang yang punya harta misal, membantu para ulama dari hartanya, kan gitu. Entah mungkin menyokong para ulama, entah mungkin memberikan kitab kepada para ulama, entah mungkin menyebarkan kitabnya, mencetak kitabnya kemudian menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah ditulis oleh para ulama, entah menyokong dakwah dengan hartanya intinya. Contoh harta satu. Yang kedua, dengan apa contoh? Dengan tenaganya dan pikirannya. Dengan tenaga dan pikiran. Ketika harta kita nggak punya mungkin bantu dakwah ini dengan tenaga dan pikiran kita. Karena umat Islam ini ummatud dakwah ikhwan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menyuruh untuk perbuatan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar, dan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, contoh nih. Membantu mereka dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Contoh lain dengan kemahiran kita, ilmu yang memang kita miliki. Contoh kecil. Ketika kita memiliki ilmu desain grafis misal.
berapa banyak orang-orang yang nggak jeli di sini. Contoh, ketika ada satu kajian ustadz misal, dia yang bikinin flyernya, betul ya? Bikinin flyer dengan luar biasa bagusnya sehingga menarik, sehingga orang ketika melihatnya bagus, masya Allah ya. Tanpa dia sadari banyak orang yang melihatnya, kemudian apa? Datang ke kajian ulama tersebut atau kemudian melihat dengan secara online dari kajian ulama tersebut. Berapa banyak orang yang datang tersebut dia panen pahalanya dari flyer yang dia bikin. Contoh kecil, betul ya? Jadi siapapun dari kaum muslimin bisa untuk membantu dakwah ini, ikhwan. Ketika dia nggak punya ilmu, apakah dia punya harta, apakah dia punya tenaga, pikiran, kemahiran, tinggal mau atau tidak, ikhwan. Ikut andil dalam masalah dakwah ini. Karena kalau kita tidak ikut andil dalam masalah dakwah ini akan tetap menang dan jaya dengan kita atau tanpa kita. Tinggal kita pilih aja, betul ya. Apakah kita ikut di dalamnya mendapatkan pahala atau ternyata kita sia-siakan di dalam pahala tersebut. Contohnya ini, menolong para ulama, orang-orang yang berilmu dalam menjelaskan kebenaran. Itu dalam menjelaskan dakwah ilallah ta'ala. Yang ketiga, membela kehormatan mereka. Membela kehormatan mereka. Itu berusaha membela kehormatan mereka. Jika ada seseorang yang menisbatkan suatu perkara buruk kepada mereka, coba tasabbut dulu, tabayyun dulu. Cross check dulu, benar nggak beritanya, kan gitu. Apakah benar penisbatan yang buruk ini benar kepadanya atau tidak? Jangan-jangan ternyata hanya fitnah. Jangan-jangan hanya ternyata untuk apa? Menjatuhkan orang yang berilmu tersebut. Maka kita wajib untuk tasabbut, tabayyun, meneliti dengan cermat. Jika memang ternyata benar misal, maka apakah kemudian kita bisa memberikan kritik, yang kritik tersebut bisa memberikan masukan kepada ulama tersebut? Karena manusia. Hatta Nabi SAW salah. Tapi bedanya Nabi dan Rasul, Allah Azza wa Jalla yang jaga. Selain Nabi dan Rasul bukan Allah yang jaga, kan gitu. Nah pertanyaannya sekarang, ketika seorang yang alim salah dalam satu kesalahan, padahal ternyata kebaikannya luar biasa banyaknya, jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Biasa yang dilihat oleh manusia apa? Kebaikannya atau keburukannya? Itu manusia tuh. Itu manusia ya, subhanallah. Perhatikan, ini penting nih. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun ulama yang tidak ada salahnya. Coba untuk mencari. Hatta imam yang 4, madzhabul arba'ah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ada kesalahannya, bukan ada, banyak kesalahannya. Tapi jelas kebaikannya jauh lebih banyak daripada hanya kesalahan yang sedikit. Jasa-jasanya dalam Islam dan kaum muslimin jelas lebih besar dan lebih banyak daripada hanya kesalahan yang sedikit. Al-ibratu bil ghalib. Yang menjadi standar ukuran adalah mayoritas dari pemahaman orang itu. Mayoritas dari apa? Orang itu yang dia lakukan apa? Kebaikan banyaknya, ada kesalahan, wajar manusia. Wajar manusia. Jangan dibalik, kesalahan, kebaikannya dikit. Jangan. Tidak ada satupun ulama yang tidak ada salahnya. Kalau kita ingin mengikuti satu orang alim yang tidak ada salahnya, satu aja nggak ada yang kita ikutin. Dan ini diantara kata para ulama hikmah. Sepintar apapun manusia, tidak boleh kita ikuti secara taklidul a'ma, taklid buta. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan nih. Hatta orang sepintar Ibnu Abbas sekalipun, Ibnu Abbas ini sahabat luar biasa. Yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang masalah agamanya dan fahamkan dia tentang masalah tafsir Al-Quran. Didoakan langsung. Tapi tetap manusia ada salahnya. Ini menjadi hikmah besar nih, bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh kita ikuti seluruh perkataannya dari alif sampai ya. Dari A sampai Z kecuali Nabi Muhammad SAW. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, Kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan siapapun yang berkata bisa diambil, bisa ditolak kecuali yang memiliki kubur ini. Itu kubur Nabi SAW maksudnya.
Nah ini disebutkan. Kemudian yang keempat. Memberikan informasi kepada para ulama. Memberikan informasi kepada para ulama tentang permasalahan seputar mendakwahi umat. Memberikan informasi kepada para ulama tentang permasalahan seputar mendakwahi umat. Contoh, ada seorang alim, seorang dai misal datang ke satu daerah. Ada orang tersebut yang memang membawa dai tersebut. Maka orang ini harus memetakan dan mengetahui, memberitahu kepada orang dai tersebut, Ustaz, Syekh, di sini masyarakatnya biasanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini seperti, bukan kemudian ngajarin, enggak, memberikan informasi sehingga ketika ulama memberikan ilmu kepada orang tersebut bisa pas. Nah, kenapa? Khatibun nas biqadri uqulihim. Kata para ulama, dakwahilah manusia sesuai dengan tingkat akal mereka. Sesuai dengan tingkat apa? Akal mereka. Likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya masing-masing. Ketika tempat tersebut misal melakukan kesyirikan dan seterusnya, gak mungkin kemudian ulama ini memulai dengan kajian-kajian yang lain. Dia harus mulai dengan kajian tauhid misal, kan gitu. Ketika tempat ini misal, ini tentang maslahat dan madarat ini. Dan itu yang bisa menimbang apa? Orang alim. Dari mana? Informasi dari orang yang di situ, kan gitu. Ini diantaranya. Memberikan informasi kepada ulama tentang apa? Mad'unya. Tentang orang yang mau dia dakwah ini seperti apa. Sehingga ulama itu bisa pas ketika memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Apa kata para ulama? Ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang dewasa itu bisa jadi racun bagi anak bayi. Antum lagi bayi dikasih ayam apa? Mau kira-kira? Makannya apa anak bayi? ASI, bubur apa? Bubur gandum dan seterusnya. Tapi kalau dikasih makanan orang besar, ujung-ujungnya apa? Bahaya, memadaratkan bayi ini, betul ya? Jadi ada ilmu-ilmu yang belum pantas untuk diberikan kepada mereka, kepada orang awam misalnya. Ternyata orang ini di satu majelis tersebut banyak orang yang berilmu, masya Allah dan seterusnya, memberikannya pun pasti beda, mensikapinya pun pasti beda. Nah, ini pentingnya orang yang memberikan informasi ini. Nah, ini disebutkan para orang. Kemudian selanjutnya yang kelima, memberikan uzur dalam kesalahannya. Kasih uzur. Kenapa? Manusia. Sebagaimana saya manusia, maka guru saya pun manusia. Sebagaimana saya manusia, ulama pun juga manusia. Sebagaimana saya manusia, orang yang berilmu pun manusia. Hatta orang yang bertakwa bukan berarti nggak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tidak. Allah sebutkan itu dalam surah Ali Imran, betul ya? Di antara ciri sifat orang bertakwa, di antaranya adalah apa? Adalah orang-orang yang ketika berbuat dosa dan kesalahan, maka apa yang dilakukan? Apa ayatnya? Dalam surah Ali Imran ayat 135 tuh. Walladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu. Nah, dan orang-orang yang berbuat apa? Fahishatan aw zalamu anfusahum, berbuat kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, bukan berarti orang yang bertakwa tidak pernah melakukan apa? Kesalahan. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, stop langsung. Oh, ini salah, nggak boleh dosa nih. Apa yang dilakukan? Istighfar dan taubat kepada Allah setelahnya. Bukan tanggung. Betul ya? Dikasih tahu, ya udah tanggung deh Ustaz deh. Dosa ini, nggak ada cerita tanggung. Antum masuk neraka mau tanggung? Nggak mau kan pasti ya. Dosa ini.
Orang yang beriman ketika dia tahu ini perbuatan dosa, salah, langsung berhenti. Dzakarullah, ingat kepada Allah. Astagfirullah, nggak boleh nih. Ini bertakwa nih. Sama seperti ulama. Kalau kita memang memiliki akses untuk memberitahu tentang kesalahannya dengan adab yang baik dan seterusnya, ahsan, bagus banget, Masya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa, angkat tangan kita ke atas langit, doakan kebaikan kepadanya. Doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Doakan semoga Allah Azza wa Jalla sadarkan diri dari kesalahannya sehingga dia bisa rujuk dan seterusnya. Ini adab nih, kawan. Ini pentingnya seorang yang murid yang beradab kepada gurunya, subhanallah. Allahu Akbar. Dan begitu nikmat tentang masalah ini. Ini paling tidak 5 hal dari sekian banyak ya. Kita sebutkan dari sekian banyak hak-hak ulama. Kemudian a'immah yang kedua. Nah, pemimpin yang kedua. Pemimpin dalam masalah apa? Pemerintahan. Ini yang dikenal dengan waliul amr atau ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini bermakna 2 kata para ulama. Bisa yang pertama tadi ulama, bisa yang kedua adalah pemimpin kaum muslimin. Penguasa dari kaum muslimin. Ternyata Rasul SAW menyebutkan ada hak-hak mereka yang harus kita jalankan. Subhanallah, ini Rasul yang ngomong. Apa saja haknya dijelaskan oleh para ulama. Ternyata hak-hak pemimpin kita 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan antum bisa baca buku-buku akidah tentang masalah ini nih. Lengkap insya Allah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu sampai detik ini lengkap ulama menjelaskan. Bahwa ternyata pemerintah itu punya hak. Sebagaimana kita rakyat punya hak. Kan gitu. Maka pemerintah pun punya hak dan kewajiban. Kita pun punya hak dan kewajiban. Nah di antara disebutkan oleh para ulama. Tentang masalah ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Saya sebutkan, langsung saya artikan. Nasihat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Membantu mereka dalam mengemban amanat yang dibebankan kepadanya. Mengingatkan mereka tatkala mereka lalai. Menutupi kekurangan mereka tatkala keliru. Menyatukan kalimat di bawah kepemimpinan mereka. Mendekatkan hati yang menjauh dari mereka. Dan merupakan nasihat yang paling agung bagi pemerintah adalah melindungi mereka dengan baik dari kezaliman. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga para ulama lain seperti Syekh Shalih Al-Syekh dan juga yang lain menyebutkan secara garis besar ada beberapa hak dari pemimpin yang harus kita tunaikan. Yang pertama, meyakini kepemimpinan dan kepemerintahan mereka. Ini yang pertama, jelas ini. Meyakini kepemimpinan dan pemerintahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat pemerintahnya yang sah, maka mati dalam mati jahiliyah, kata Nabi SAW. Na'udzubillah. Yakni barang siapa yang berkuasa pada satu pemerintahan kaum muslimin dengan cara apapun, perhatikan ya, dengan cara apapun, maka wajib kita kemudian apa? Membaiat mereka. Membaiat mereka. Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat perpisahan, ini menarik nih subhanallah kalau untuk perhatikan. Di antara wasiat perpisahan Nabi SAW panjang tuh. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan isma'u wa ati'u, tasma'u wa tuti'u. Hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, kepada walil amr kalian. Walaupun apa? Walaupun yang memimpin kalian itu budak dari negeri Habasyah. Saya mau tanya, seorang budak boleh jadi pemimpin atau tidak? Gak boleh, betul ya? Dalam Islam, seorang pemimpin itu harus seorang yang merdeka, gak boleh seorang budak. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dalam Islam, pemimpin besar, khalifah itu harus dari Quraisy. Harus dari Quraisy. Maka para ulama menyebutkan, kalau misalnya budak jadi pemimpin, berarti cuma satu cara budak ini bisa jadi pemimpin. Apa itu? Memberontak pasti. Betul ya? Tapi kalau ternyata budak ini ketika memberontak bisa menggulingkan pemerintah yang sah, benar jadi pemimpin, Rasul mengatakan tadi apa? Tasma'u wa tuti'u. Jadi ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memikirkan dari mana pemimpin ini bisa naik, cara yang benar atau cara yang salah. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin yang sah, selesai. Rasulullah sebutkan. Tasma'u wa tuti'u. Bahkan riwayatnya lebih luar biasa lagi. Wa in duriba dhahrak wa in ukhidha malak. Bahkan sampai kalau punggungmu dipukul, hartamu diambil. Zalim berarti. Apa kata Nabi? Tasma' wa tuti'. Dengar dan taat. Selama apa? Kaidnya ini nih, selama tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan ini kepada seluruh manusia, bukan hanya pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Dan ini bukan hanya dalam pemimpin, semua manusia. Contoh, orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan. Boleh taat? Nggak boleh. Tapi pertanyaannya, apakah berarti kalau begitu, karena orang tua sudah menyuruh saya berbuat syirik, saya nggak mau berbakti lagi sama orang tua. Begitu? Salah, betul ya? Salah. Pada satu perintah ini nggak boleh taat. Kenapa? Ini kedurhakaan kepada Allah jelas. Tapi nggak kemudian melepaskan tangan kita kemudian. Enggak. Sama seperti itu dengan pemerintah. Sama seperti itu dengan waliul amr. Ketika memerintahkan keburukan kepada kita, la sam'a wa la ta'ah. Nggak mendengar, nggak taat. Tapi bukan berarti melepaskan tangan kita. Kalau gitu saya nggak mau taat lagi selama-lamanya. Salah. Semua kepada manusia, bukan hanya waliul amr. Kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, kepada siapapun ini nih. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara durhaka kepada Allah. Nah, tapi tadi itu bukan berarti kemudian ketika kita tidak taat akan satu perintah yang salah, berarti kita meninggalkan itu semuanya. Tidak. Tetap kita berbakti sama orang tua kita kan gitu. Tetap kita berbakti kepada waliul amr kita, memberikan hak-haknya. Adapun selebihnya kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Meyakini kepemimpinan dan pemerintahan mereka. Yang kedua, menyebarkan kebaikan mereka. Subhanallah. Ini ternyata sunnah yang hilang. Betul? Sunnah yang hilang, betul ya? Ini sebutkan para ulama loh ini. Untuk bisa baca semua kitab-kitab ulama. Menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan rakyat. Bayang nggak disebutkan oleh para ulama nih. Berapa banyak orang-orang hobi sekarang di media sosial ngapain? Subhanallah. Suruh baca, orang-orang itu suruh baca kitab-kitab ulama. Mereka akan dapatkan perkataan ini. Yang ngomong bukan saya ini, subhanallah. Saya hanya menukil. Menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa? Karena akan menumbuhkan rasa cinta mereka. Itu sih rasa cinta rakyat kepada pemerintahnya. Allahu Akbar. Jika mereka telah mencintai pemerintah mereka masing-masing, maka saya akan mudah untuk taat kepada peraturan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang diperbuat oleh sebagian orang yang hobinya menyebarkan aib-aib pemerintah tanpa menutup-nutupinya. Maka yang seperti ini ternyata di antara khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kalau kita mikir gampang nih kawan, ada ratusan juta orang selalu mencela pemerintahnya. Ratusan juta orang nih selalu celah pemerintahnya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Dapatkan pahala atau dapatkan dosa? Untuk menjawab nih. Dosa apa pahala? Loh, kalau dapat pahala kita celah terus. Nikmat betul ya. Mencela siapapun mana bisa dapat pahala, subhanallah. Yang kedua, kalau ratusan juta orang selalu mencela pemerintahnya, apakah mungkin akan berubah? Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ketika ada rakyat, ratusan juta rakyat.
selalu mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, dapat pahala atau dapat dosa? Doakan kebaikan loh, pahala, betul ya? Bahkan mendoakan kebaikan kepada siapapun kita dapatkan pahala. Yang kedua, bisakah Allah Azza wa Jalla merubah pemimpinnya, pemerintahnya karena doa orang yang ikhlas? Sangat bisa, betul. Pertanyaannya, kenapa kita lebih memilih untuk mencela daripada mendoakan kebaikan? Habis gregetan Pak Ustadz, kan biasa gitu ya. Habis hati, ini pentingnya agama bukan pakai perasaan. Ini pentingnya agama pakai ilmu. Ini pentingnya agama bukan hanya pakai logika, tapi pakai ilmu, subhanallah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, lihat ini imam besar luar biasa. Mengatakan apa? Kalau seandainya aku punya satu doa yang pasti Allah ijabah doa ini, aku akan mendoakan kebaikan kepada pemimpinku. Satu doa ijabah loh. Kalau antum dikasih satu doa ijabah, antum doa apa kira-kira? Kaya biasanya ujung-ujungnya, betul ya? Paling itu. Agar kaya, agar ini. Satu doa pasti diijabah, kata Fudail bin Iyad. Aku akan mendoakan pemimpinku agar menjadi baik. Kenapa? Karena ketika pemimpinku menjadi baik, maka maslahatnya akan besar kepada seluruh umat. Dan ternyata itu yang tidak kita lakukan, atau itu jarang kita lakukan, subhanallah. Ini Fudail bin Iyad. Ini juga dikatakan Abdullah bin Mubarak al-Marwazi dan para ulama lainnya, subhanallah. Yang ketiga, yang terhak waliul amr yang ketiga, mentaati pemerintah baik dalam hal-hal yang diperintahkan maupun yang dilarang. Mentaati pemerintah waliul amr baik dalam hal-hal yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Batasannya apa? Selama itu tidak perbuatan durhaka kepada Allah. Tadi sama yang kita sebutkan tadi. Ketika waliul amr memerintahkan kita untuk berbuat durhaka atau melarang kita untuk suatu apa? Ketaatan, nggak boleh sholat, nggak ada. La sam'a wa la ta'ah, nggak boleh dengar, nggak boleh taat. Sholat tetap nggak ada urusan. Sama seperti pemimpin perusahaan antum bilang kepada antum nggak boleh sholat, boleh antum taat. Tapi banyak orang yang taat, betul ya? Nggak boleh sholat Jumat, iya deh. Daripada nggak dapat gaji. Salah nih subhanallah. Kepada manusia siapapun, waliul amr, orang tua, atasan, teman, siapapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Karena mentaati waliul amr dan mentaati manusia siapapun, itu dalam perkara yang ma'ruf. Itu dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian selanjutnya, menasehati mereka dengan cara sir, itu dengan cara tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Siapa yang bilang lagi ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hadis yang sahih yang dari Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Al-Haythami dan lain sebagainya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, maka janganlah dia sampaikan secara terang-terangan. Di atas mimbar teriak-teriak. Ini Rasul mengatakan nih. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, fala yubdihi alaniyah. Maka jangan apa? Sampaikan secara terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi genggam tangannya, pegang tangannya. Kemudian apa? Wa yakhlu bihi, kemudian menyendirilah dengannya. Berdua-duaan berarti. Fa in qabila minhu fadhak, jika dia mau menerima nasihat tersebut, itu yang kita inginkan, alhamdulillah. Wa in kana qad adda alladhi alaih, tapi kalau mereka menolaknya, dia menolaknya, maka kewajibanmu telah selesai. Saya mau tanya, orang yang bisa megang tangan pemimpin kemudian berdua, semua rakyat atau sebagian? Ini hadisnya nih. Orang yang bisa megang tangan pemimpinnya, kemudian berdua-duaan, ngobrol, nasihat, semua rakyat atau sebagian orang? Sebagian, siapa itu? Orang-orang yang punya ilmu berarti di situ. Orang-orang yang punya kedudukan kan gitu. Karena itu kita nggak akan ditanya rakyat ini, kenapa ente nggak ini kan pemimpin ente dan seterusnya. Subhanallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, subhanallah.
Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang yang melebihi dari batas kemampuannya. Lihat Rasul menyebutkan yang bisa pegang tangan pemimpinnya kemudian berdua, maksudnya apa? Menyendiri, bukan depan manusia lainnya. Itu orang-orang tertentu jelas. Orang-orang ahlul ilm, orang yang berilmu. Lihat para ulama terdahulu. Ketika mereka menasihati pemimpinnya, mereka nggak datang kemudian di mimbar dan teriak-teriak, enggak. Datang subhanallah. Usama bin Zaid. Ketika orang-orang mendatanginya, wahai Usama, kenapa engkau tidak menasihati Utsman ibn Affan? Apa kata Usama? Apakah engkau tahu bahwa aku menasihati Utsman atau tidak? Subhanallah. Lihat Usama mengatakan apa? Dari mana engkau tahu aku tidak menasihati Utsman? Dari mana engkau tahu? Apakah kau tahu bahwa aku ternyata sudah datang kepadanya dan sudah menasihati Utsman? Lihat, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, subhanallah. Kenapa? Ini nih petunjuk Nabi SAW. Hadis Nabi jelas tentang masalah ini. Maka coba perhatikan baik-baik, beragama dengan ilmu. Apa itu ilmu? Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf. Bukan beragama dengan perasaan, dengan hawa nafsu, dengan logika kita, tidak. Dengan ilmu. Dengan ilmu, subhanallah. Maka jangan kemudian difahami semuanya berhak untuk memberikan apa? Nasihat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Kalau ada orang menasehati diriku di depan umum, itu bukan menasehati diriku tapi menjatuhkanku. Ini imam, ulama nih kawan. Kalau ada orang menasehatiku depan umum, ini bukan nasihat buat diriku, itu jatuhkan diriku. Tapi ketika dirinya mengambil tanganku kemudian menasihatiku berdua, ini baru nasihat untukku. Itu ulama saja mau digitukan. Orang yang berilmu loh. Apalagi orang yang punya makanah, punya kedudukan, punya power, punya haibah, punya karismatik, punya wibawa dan seterusnya. Apalagi punya pasukan dan seterusnya. Coba pikir ini baik-baik ikhwan. Nabi SAW ketika menyebutkan sesuatu pasti di dalamnya banyak hikmah yang mendalam. Pasti di dalamnya memiliki apa? Hikmah yang luar biasa mendalamnya. Kita tahu atau kita tidak mengetahuinya. Nah. Kenapa tuh pada bengong? Bingung ya Masya Allah. Selama ini ternyata nggak seperti ini Pak Ustadz. Kenapa begini? Subhanallah. Ini ilmu nih kan, perhatikan nih. Dan ini harus disampaikan. Antum suka, antum nggak suka. Selesai, saya hanya menyampaikan. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibenci dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, akan datang nanti suatu masa di mana pemimpin-pemimpin mereka itu qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka itu hati syaitan. Perhatikan nih, pemimpin hatinya hati syaitan. Fi juthmanul ins, tapi jasad mereka jasad manusia. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau kita mendapati pemimpin seperti itu? Apakah kita angkat senjata kita?" Apa kata Nabi? Isbiru, sabar. Dan ini banyak riwayatnya, diantaranya isbiru hatta talqawni fil haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan diriku di haud. Sampai kalian bertemu dengan diriku di mana? Di haud, di telaga, itu di hari kiamat nantinya. Telaga Nabi SAW Al-Kautsar. Rasul mengatakan isbiru, subhanallah. Riwayat lain tadi, isbiru wa in dhuriba dhahrak wa in ukhidha malak. Sabarlah kalian walaupun diambil harta kalian, walaupun punggung kalian dipukul. Sabar. Sabar. Dan ikhwan, Allah tabaraka wa ta'ala itu maha adil. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan pemimpin bagi sebagian mereka disebabkan dari perbuatan mereka masing-masing. Apa maksudnya? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ini kemahaadilan Allah nih. Kenapa pada saat Rasul SAW Rasul jadi pemimpin dan sahabat jadi apa? Rakyatnya. Karena cerminan rakyatnya apa? Rasul SAW, sahabat lihat. Ada beberapa orang Khawarij datang ke Ali bin Abi Thalib. "Ya Ali,
Kenapa zaman Abu Bakar dan Umar nggak ada perselisihan seperti zamanmu nih? Ada apa loh engkau? Ali cerdas luar biasa. Kenapa kata Ali? Ya na'am. Karena ketika zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku. Sedangkan zaman aku, rakyatnya seperti kalian nih. Subhanallah, mau nyekak Ali disekak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, luar biasa. Allah mengatakan dengan tegas, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan. Demikianlah kami berikan wali. Lihat di antara makna wali, pemimpin. Wali yang zalim, pemimpin yang zalim di antara kalian yang zalim pula. Kenapa? Bima kanu yaksibun, dari apa yang kalian kerjakan wahai manusia. Coba sekarang saya mau tanya, berapa kedurhakaan yang kaum muslimin bikin? Kita nggak bicara orang di Islam, kaum muslimin. Berapa kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya yang kaum muslimin bikin? Dari maksiat dan dosanya, dari kebid'ahannya, dari kesyirikannya. Kemudian kita menginginkan pemimpin seperti Umar bin Khattab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan nih, Syekhul Islam hidup abad ke-7 nih kawan. Apa kata beliau? Mustahil. Tidak mungkin pada zaman sekarang keluar tiba-tiba pemimpin seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu cerminan rakyatnya. Ini Syekhul Islam abad ke-7 loh. Ulama masih sebanyak-banyaknya loh, luar biasa. Abad ke-7 Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ini. Karena yang namanya apa? Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau antum bikin sesuatu, biasanya pakai apa itu? Apa nih? Riswah, betul ya? Bikin ini, nyogok dulu baru jadi. Bikin ini, nyogok dulu baru jadi. Bikin ini, nyogok dulu baru jadi. Kemudian, ini rakyatnya nih. Kemudian antum ingin pemimpin seperti Umar bin Khattab. Fa'tabiru ya ulil absar. Coba fikirkan wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Subhanallah. Lihat, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini kan, subhanallah. Kemudian diantaranya juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Doakan, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan apa? Hidayah kepada mereka atas kepemimpinan mereka. Hidayah Islam, hidayah sunnah dan seterusnya. Masa ratusan juta orang yang berdoa nggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla doanya? Gitu. Mendoakan kebaikan. Tapi itulah hebatnya syaitan. Bagaimana syaitan menghiasi kepada pikiran-pikiran manusia, lebih baik sebaliknya. Itu apa? Lebih baik mencela dan seterusnya daripada mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Tapi zalim Pak Ustaz, dari zaman dulu sudah zalim pemimpin. Saya mau tanya, Al-Ma'mun, tahu antum Al-Ma'mun? Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Bani Abbasiyah. Yang mengurung Imam Ahmad ibn Hanbal, yang memenjarakan Imam Ahmad ibn Hanbal dan menyiksa. Al-Ma'mun punya pemahaman yang pemahaman ini sepakat ulama mengatakan kafir. Apa itu? Al-Quran makhluk. Ini nggak boleh nih, haram hukumnya. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Ma'mun punya penasehat buruk nih. Ulama ulama buruk. Namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Pemikirannya tadi Mu'tazilah, Jahmiyah. Berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ternyata Ahmad ibn Abi Du'ad berhasil meyakinkan Al-Ma'mun. Apa yang terjadi? Ketika Al-Ma'mun naik tahta, jadi khalifah, dia mewajibkan seluruh kaum muslimin wajib mengikuti pemikirannya. Kalau tidak, akan disiksa. Akan dibunuh. Bayangkan, ulama terbagi 3 pada saat itu. Yang pertama, darurat sudah. Pemimpin menyuruh itu darurat. Kalau enggak kita akan disiksa, dibunuh, subhanallah. Dia benar-benar akan dilaksanakan oleh Ma'mun. Darurat sudah. Dapat ulama pertama. Ulama terbagi di satu. Yang kedua, ulama kedua, tauriyah. Apa itu tauriyah? Sengaja mengucapkan sesuatu untuk disalahfahami. Mereka mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini adalah makhluk. Ini maksudnya jari. Namanya tauriyah. Tapi antum jangan gampang-gampang tauriyah ini ya. Nggak boleh makruh hukumnya kecuali dalam keadaan darurat nih. Ulama ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan enggak. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Apa jadinya? Imam Ahmad dimasukkan penjara, disiksa luar biasa. Bahkan yang menyiksa Imam Ahmad mengatakan apa? Kalau aku mencambuk seekor gajah dengan cambukanku ini, mati gajah itu tuh. Imam Ahmad disiksanya seperti itu. Zaman Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun meninggal. Allah takdirkan Imam Ahmad lebih panjang umurnya. Al-Ma'mun meninggal. Tapi Al-Ma'mun sudah
memberikan wasiat kepada keponakannya, namanya Al-Wathiq. Antum baca sejarah ini luar biasa nih, Al-Wathiq. Jadi Al-Ma'mun meninggal, naik khalifahnya sama pemikirannya seperti Al-Ma'mun. Jadi Al-Wathiq ini meneruskan yang tadi itu, Imam Ahmad harus meyakini, rakyat harus meyakini Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak, dipenjara, dicambuk, bahkan dibunuh. Imam Ahmad mengatakan enggak, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Meninggal lagi nih Al-Wathiq, subhanallah. Takdirkan Imam Ahmad umurnya panjang, subhanallah. Naik lagi yang ketiga, namanya Al-Mu'tasim. Sama pemikirannya seperti dua orang sebelumnya. Sama tuh. Siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, aku akan cambuk, aku akan siksa, bahkan aku akan bunuh. 3 khalifah, bayangkan Imam Ahmad di penjara tuh. Berapa tahun tuh ikhwan tuh. Di penjara, dicambuk dan seterusnya. Sampai satu waktu Imam Ahmad dikeluarkan. Untuk mengatakan kepada manusia sudah nunggu nih, jadi keluarkan tempat yang tinggi, manusia di bawahnya. Untuk memerintahkan, kalau enggak mengucapkan itu, Imam Ahmad dibunuh. Ketika Imam Ahmad keluar, ngelihat manusia lagi megang catatan. Kalau Imam Ahmad mengatakan pada saat itu Al-Quran itu makhluk, mungkin kita akan mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Tapi Imam Ahmad mengatakan, nangis Imam Ahmad mengatakan, la, Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Masuk lagi di penjara lagi, dicambuk lagi, disiksa lagi. 3 khalifah ya kan. Baru khalifah yang keempat namanya Al-Mutawakkil keluar, yang keempat. Allah kasih hidayah Al-Mutawakkil ini. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, suruh debat dengan Ahmad ibn Abi Du'ad. Sama-sama Ahmad namanya nih. Ahmad ibn Abi Du'ad disuruh debat Imam Ahmad. Jelas Imam Ahmad menang. Kenapa? Nggak ada dalilnya orang ini mengatakan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, apakah keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk pernah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya? Pernah nggak diyakini oleh sahabat? Nggak pernah, jelas. Nggak ada sama sekali itu. Dan Al-Quran mengatakan dirinya bahwa itu Al-Quran adalah kalamullah. Dalilnya luar biasa banyak nih. Kalah orang ini. Maka Al-Mutawakkil dapat hidayah. Al-Mutawakkil mengatakan, keluarkan Imam Ahmad dari penjara, dan siapapun yang mencambuk dan menyiksa Imam Ahmad, aku akan siksa seperti siksaannya kepada Imam Ahmad. Sabar. Padahal kata para ulama, kalau Imam Ahmad mengatakan kepada rakyat pada saat itu, khalifahnya sudah kafir, keluarlah kalian, memberontaklah kalian kepada khalifah ini. Selesai itu. Betul ya? Imam Ahmad mayoritas di Baghdad, jelas luar biasa. Kenapa? Karena ulama itu sayang dengan darahnya kaum muslimin. Pasti akan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Lihat Suriah zaman sekarang tuh. 500.000 lebih orang tertumpah tanpa haknya darahnya di sana. Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan daripada tertumpahnya satu darah kaum muslimin tanpa haknya. Itu 500.000 orang lebih. Siapa tanggung jawab itu, ikhwan? Allah tanya nanti provokator-provokator itu tuh. Contoh Suriah. Sholat Jumat nggak ada sekarang di sana. Bayangkan. Ulama itu faham, ikhwan, apa yang mereka lakukan. Nggak sembarangan. Jadi bukan kemudian, ini ulama penjilat pemerintah. Ini siapa yang mau kita jilat? Nggak butuh sama sekali, luar biasa. Kita menjelaskan kepada umat, ini yang hak, ini yang batil. Umat mau terima, alhamdulillah, nggak terima, tugas selesai. Maka perhatikan yang baik-baik, subhanallah. Ini disebutkan para ulama di antara nasihat-nasihat kepada waliul amr, dan masih panjang tentang masalah ini. Dan yang terakhir, nasihat kepada amatihim, kepada kaum muslimin, dan ini banyak banget luar biasa. Saya sebutkan saja cepat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan petunjuk kepada mereka terhadap hal-hal yang membawa kebaikan dalam perkara dunia dan ukhrawi. Tidak menyakiti mereka, mengajari hal-hal agama yang mereka belum ketahui, membantu mereka dalam perkataan dan perbuatan, menutupi aurat dan kekurangan mereka, kaum muslimin, melindungi mereka dari mara bahaya, serta berusaha mendatangkan manfaat kepada mereka, menyuruh mereka terhadap kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan lemah lembut dan penuh keikhlasan, menaruh belas kasihan kepada mereka, menghormati orang yang tua dan menyayangi yang muda, menyampaikan nasihat yang baik kepada mereka, tidak iri dan tidak menipu mereka, sedang mendatangkan kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita senang mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri, dan benci tertimpanya mereka dengan keburukan, sebagaimana kita benci tertimpa dengan keburukan, melindungi harta dan kehormatan mereka dalam keadaan apapun,
menggugah semangat mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini beberapa yang lainnya, masih banyak lagi, subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan sebagian ulama mengatakan nasihat ini bukan hanya terbatas untuk umat Islam saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Ini beberapa hal tentang nasihat kepada a'immatul muslimin dan juga ammatihim. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbil alamin. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.